Shalom, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan guru penguji PPG dalam jabatan untuk uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Marini Devasian Tamera SPDK, NIM 1520401048887 dengan nomor peserta 60201730182004. Saya guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SD Negeri Patang, Kau Halmahera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 LPTK IAKN Ambon. Pada hari ini saya melakukan praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sama istimewa. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Mohon perbaikan dan saran dari dosen penguji, perbaikan pelajaran ke depan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi anak-anak. Membawa kita dalam doa, tetapi semua berdiri dulu. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi sama-sama pujian yang mengatakan selamat pagi Tuhan. 2, 3. Amin. Ya. Sekarang ibu akan panggil absen yang hadir. Koeta, Gilbert, Joe, Mark Timothy, Acel, Lili, Kailin, Janeta, Vanessa, Keila, Felicia, Alvaro, ya, Alfa, Steven, Manase, Gerald, Kenan, Rita, Mei, Tony. Ya, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas berapa? 4. Ya, kelas 4. Nah, dengan pelajaran 1 Allah, semua sama-sama baca Allah. Ya, apa? Ulang. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Ya, kan Tuhan sudah menciptakan manusia berarti belum ada apa-apa. Tuh, masih kosong. Tuh. Dan Tuhan sudah sediakan semua. So ada ikan, so ada tumbuh-tumbuhan, so ada laut. Tuh, semua so ada. Baru Tuhan ciptakan manusia. Tuh, memahami Nats Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 28 tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Memahami Nats itu Kejadian 1 sampai Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Anak-anak bisa membuat satu ungkapan syukur ketika orang tahu orang berdiri ini Tuhan ciptakan begitu sempurna. Dan masing-masing yang orang akan capai dalam materi di hari ini. Manusia yang pertama siapa? Adam. Ya, siapa? Adam. Adam istri siapa? Hawa. Jadi
semua sifat baik dalam diri Allah seperti pengasih, Tuhan adalah kasih, penyayang, tercermin ada dalam Torah berdiri, ya. Tuhan menciptakan laki-laki sama mulia dengan perempuan. Nah, sekarang Ibu minta 2 orang untuk ada di depan. Salah satu Vanessa, mana Vanessa? Yang berdiri di depan ini apa? Laki-laki. Apa? Boleh ada yang tahu? Yang ini perempuan. Ada perbedaan kata rada? Ada. Perbedaan di apa? Ya, kalau wanita rambut panjang, perempuan harus rambut panjang. Laki-laki? Ya. Oke. Ada perbedaan di jenis kelamin. Terus laki-laki punya apa? Punya kumis ketika sudah dewasa. Nah, perempuan dia memiliki rambut panjang. Jadi ada perbedaan. Tetapi orang sama di hadapan Tuhan. Tuhan ciptakan orang sama. Mau laki-laki, perempuan di mata Tuhan orang sama. Ya, orang sama di mata Tuhan. Mau dia rambut polingi, mau dia rambut keriting, mau dia hitam, mau dia putih, dia pendek ataupun dia tinggi, itu orang sama. Ya, laki-laki dan perempuan yaitu sama. Perbedaannya hanya tadi di apa? Ya, terus apalagi laki-laki punya perempuan rambut panjang, perempuan cantik, laki-laki ganteng, ataukah apa? Perempuan ganteng, perempuan cantik, laki-laki ganteng. Tetapi walaupun ada perbedaan, tetapi di mata Tuhan laki-laki dan perempuan itu sama. Perempuan memiliki derajat. Memiliki apa? Derajat dan martabat. Derajat dan martabat yang sama. Derajat artinya memiliki kedudukan sebagai apa itu? Ciptaan Allah. Jadi derajat artinya apa? Kedudukan apa? Derajat artinya apa? Kedudukan sebagai ciptaan Allah. Martabat. Apa arti martabat? Ada yang tahu? Semua baca sama-sama. Ada di situ. Baca sama-sama. Martabat adalah apa? Seseorang diakui dan dihormati. Dihormati serta diperlakukan dengan baik secara umum. Martabat adalah apa? Hak seseorang untuk diakui dan dihormati. Contohnya, seorang perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ketua kelas atau memimpin suatu daerah. Orang laki-laki dan perempuan sama. Jadi perempuan juga bisa jadi seorang pemimpin. Contohnya sekarang orang gubernur, orang gubernur siapa? Ibu siapa? Dia adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang pemimpin. Terus, dan kita bilang oh iya cuma laki-laki yang bisa jadi. Perempuan juga karena semua sama, punya kedudukan, punya apa? Derajat dan martabat itu sama di hadapan Tuhan. Jadi besok-besok Elisa juga bisa jadi ketua kelas. Apa tahu besok-besok ini kita akan jadi kepala desa. Oke. Tepuk tangan 3, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 4, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5,
dengan istilah memahkotakannya dengan kemuliaan dan hormat. Sebagai gambar dan rupanya manusia dapat menikmati persekutuan dengan Allah. Terus yang laki-laki dan perempuan untuk mengurus, tentang Ibu bilang, mengurus ciptaannya. Mazmur Daud mengatakan bahwa Allah telah membuat manusia berkuasa atas buatan tangan Allah yang berkuasa. Artinya manusia memiliki tanggung jawab untuk mengatur, untuk mengelola, untuk menjaga. Laki dan perempuan, Allah memberkati mereka tanpa terkecuali. Allah memberkati mereka untuk apa tadi bilang? Beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. Jadi ketika Allah memberkati manusia itu dengan beranak cucu dan penuhilah bumi. Dan terus bukti yang ketiga menunjukkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama pentingnya dan sama mereka berharga. Allah tidak pernah membedakan kedudukan atau derajat antara laki-laki maupun perempuan karena keduanya sama tinggi kedudukannya di mata Allah. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu sama. Karena ada besok-besok pengendalian karena cuma perempuan. Perempuan maupun laki-laki itu sama. Tapi hanya perbedaan tadi yang aku bilang, perbedaan di dapur dan jenis kelamin. Akan juga